Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Eka Putri, NPM C1C020044. Berasal dari kelas B S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sumber hukum Islam. Adapun indikator yang akan saya jelaskan yaitu pengertian sumber ajaran Islam, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama, keistimewaan atau bukti kebenaran dan keutamaan mempelajari Al-Quran, pengertian as-sunnah atau hadis dan pembagiannya, kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam, fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran, pengertian ijtihad, serta fungsi dan kedudukan ijtihad. Pengertian sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi acuan, pedoman, dan dasar untuk menjalankan syariat Islam. Sedangkan pengertian sumber hukum Islam, sumber bisa kita artikan sebagai asal dari suatu hal. Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Hukum menurut ahli fikih dapat diartikan menjadi dua, yaitu yang pertama, kitab atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang menuntun mukallaf atau orang yang sudah balik dan berakal sehat untuk memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab syariat, syarat atau penghalang bagi adanya yang lain, sah, batal, atau ruksah atau kemudahan. Yang kedua, hukum dapat diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari tuntutan syariat berupa al-wujud, al-mandud, al-hurmah, al-karohah, dan al-ibadah, di mana perbuatan yang dituntut tersebut bisa disebut sebagai kewajiban, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dengan demikian dapat kita artikan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu atau asal muasal yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam sumber hukum Islam, kita tidak akan lepas dari sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Baihaqi yang berarti, "Aku tinggalkan bagi kamu dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah atau hadis." Karena itulah para ahli fikih atau ulama berpendapat bahwa Al-Quran dan sunnah tersebut menjadi pedoman dalam sumber hukum Islam. Selain itu, ulama ahli fikih juga menjadikan ijtihad sebagai salah satu dasar hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau himpunan secara bahasa. Sedangkan secara istilah, Al-Quran dapat diartikan sebagai kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, yang merupakan kitab terakhir penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yang jika membacanya adalah ibadah. Fungsi Al-Quran yaitu Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam atau umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya, sehingga Al-Quran memiliki isi yang lebih kompleks dan terperinci. Keistimewaan Al-Quran. Yang pertama yaitu isi Al-Quran tetap sepanjang masa tanpa revisi. Isi Al-Quran dari awal diwahyukan kepada Nabi Muhammad sampai kapanpun akan tetap sama, tidak pernah berubah. Yang kedua, Al-Quran itu terjaga dan terkontradiksi. Yang ketiga, Al-Quran mudah dihafal. Keempat, bahasa Al-Quran tidak dapat ditiru. Yang kelima, membaca Al-Quran adalah kebaikan dan ibadah. 6. Al-Quran adalah mental healer, di mana ketika seseorang merasa frustasi, jika dia mendengar atau membaca Al-Quran akan menghilangkan rasa frustasinya tersebut. Yang ketujuh, kisah-kisah dalam Al-Quran nyata dan terperinci. 8. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang memintakan syafaat bagi pembacanya. Yang ke-9, Al-Quran adalah hakim semua kitab sebelumnya. Yang ke-10, Al-Quran adalah kitab peradaban.
Berikut keutamaan mempelajari Al-Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Keutamaan mempelajari Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran memberi syafaat kepada pembacanya. Kedua, Al-Quran mendatangkan rahmat bagi pembaca dan orang yang mempelajarinya. 3. Mempelajari Al-Quran akan membuat hidup tenang dan damai. Yang keempat, orang yang mempelajari atau mengajarkan dan membaca Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, membaca, mempelajari, dan mengajarkan Al-Quran adalah ibadah yang apabila dilakukan dengan tulus dan niat yang benar akan mendapatkan pahala. Yang kedua, sumber hukum Islam yaitu as-sunnah atau hadis. Secara bahasa, hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Secara istilah, hadis berarti berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad. Hadis terbagi menjadi 3 yaitu yang pertama hadis qauliyah adalah hadis yang didasarkan atas segala perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW dalam segala keadaan dan kondisi. Yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu hadis yang didasarkan atas segenap perilaku atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadis takririyah, yaitu hadis yang didasarkan pada persetujuan Nabi Muhammad SAW atas apa yang dilakukan oleh para sahabat. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran ada 3, yaitu yang pertama bayan at-takriri atau at-takkid, di mana hadis atau sunnah berfungsi mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu bayan at-tafsir, di mana fungsi hadis yaitu menjelaskan, merincikan, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar. Yang ketiga yaitu bayan at-tashiri, di mana hadis bisa mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran, namun pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga sumber hukum Islam yaitu ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu jahadah yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Secara istilah, ijtihad dapat diartikan sebagai pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu, yaitu penggunaan akal sehat untuk menemukan atau menentukan sesuatu keputusan hukum tertentu yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Fungsi ijtihad yaitu untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad. Ijtihad menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis, di mana dalil tentang ijtihad dapat kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 150 yang artinya, dan dari mana saja kamu keluar maka palingkanlah ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Pada dasarnya yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak dan absolut. Keputusan ditetapkan oleh ijtihad mungkin berlaku bagi satu orang, tetapi belum tentu berlaku bagi orang lain. Ijtihad ini menyangkut tentang tempat dan waktu. Ijtihad tidak berlaku dalam urusan ibadah mahdah. Keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam proses berijtihad hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motivasi, akibat, kemaslahatan umum, dan kemanfaatan bersama. Sekianlah materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.